Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para penonton atau para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah SWT terima segala amal saleh kita yang telah kita lakukan pada masa silam, khasnya dalam bulan Ramadan. Sehingga kita layak mendapat ganjaran yang berganda dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan semua kita sepanjang tahun dalam keadaan yang baik. Minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang kembali kepada fitrah Idul Fitri, dan semoga kita semua termasuk ke dalam orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Wal faizin. Sebagaimana pada pelajaran yang lalu, kalau tak salah pelajaran yang terakhir, kita bahas falsafah Idul Fitri. Apa rahasia di balik istilah Idul Fitri? Aid maknanya kembali, Fitri maknanya fitrah. Fitrah boleh dengan makna suci, fitrah boleh dengan makna Islam, fitrah boleh dengan makna semula jadi, fitrah juga boleh membawa makna asal. Oleh sebab itu, bila kita beridul fitri dalam konteks agama, kita mesti kembali kepada agama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabat. Itu makna Idul Fitri. Apabila kita ingin perinci lebih detail, kembali kepada akidah yang asal, adalah akidah tauhid. Akidah yang berpaksi kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berpandu kepada akal semata, logika atau rasional. Kembali kepada asal dalam bab ibadat. Beribadatlah kepada Allah mengikut cara yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat yang lebih khususnya dipanggil dengan Khulafaur Rasyidin. Kembali kepada asal dalam bab akhlak. Milikilah akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu namanya Idul Fitri. Kembali kepada asal. Nah, kembali kepada asal dalam urusan agama, kita mesti utamakan pembelajaran Islam dengan akidah. Sebab terdapat hari ini sebahagian ulama, bukan di Malaysia, tak perlu disebut negara mana, yang ulamanya berpendapat
Tak perlu kita terlalu tekankan sangat masalah akidah dan syariat. Tak perlu. Cukup belajar rukun iman, rukun Islam. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, tak kira di mana pun berada. Di Malaysia, di Brunei, di Singapura, Selatan Thailand, atau di Indonesia, statement itu sangat keliru. Sangat salah. Sebab bila kita kembali kepada asal agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada separuh dakwah Nabi adalah menekankan tentang akidah. Nabi dalam dakwahnya ada 2 period, kata orang Malaysia. Ada 2 zaman. Zaman Mekah, period Mekah, dan period Madinah. Period Mekah 13 tahun. Period Madinah 10 tahun. Dalam period Mekah, Nabi tekankan semata-mata tentang akidah. Nabi Isra Mi'raj mendapat ibadat pertama iaitu salat setahun sebelum hijrah. Maknanya tahun yang ke-12. Itulah dia ibadat pertama dalam Islam. Puasa diwajibkan di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Zakat, haji, kemudian semuanya kemudian. Apa yang Nabi lakukan 12 tahun pertama di Mekah? Akidah. Lalu ada yang berpendapat akidah tidak begitu mustahak. Malah mendakwa dengan mendalami akidahlah membuat orang itu jadi ekstrim, jadi teroris, jadi pengganas. Statement ini sangat-sangat salah. Bila akidah tidak kuat, kita mula menjadi mangsa Syiah, mangsa komunis, mangsa Islam liberal, semata-mata mau gunakan akal. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah tentang sambungan al-ma'iyah. Al-ma'iyah itu sifat zatiyah atau fi'liyah. Ini bab akidah. Sebelum kita bahas topik khusus ini, apakah al-ma'iyah itu sifat zatiyah atau fi'liyah, ada baiknya kalau Ustaz ulang sedikit sebagai persepsi untuk memudahkan menyambungnya dengan pelajaran hari ini. Kita telah bahas pada minggu-minggu yang lalu tentang Allah itu al-ulu. Allah Maha Tinggi. Al-ulu pula terbagi 2, al-ulu zati dan al-ulu maknawi. Ketinggian Allah itu ada 2 jenis. Ketinggian zatnya dan ketinggian kedudukannya, statusnya, kalau boleh kita gunakan istilah itu. Seseorang yang tinggi badannya, itu namanya al-ulu zati. Sampai 2 meter, 3 meter. Tapi dia hanya bekerja sebagai nelayan miskin, buruh kasar, pemotong rumput, penoreh getah. Ustaz tidak bermaksud nak menghina kerja-kerja itu. Masyarakat menilai status orang tersebut tidaklah begitu tinggi berbanding seorang doktor, seorang pakar ekonomi, cendekiawan, intelektual, alim ulama, tinggi.
Tetapi walaupun badannya rendah, tapi pangkatnya jenderal. Itu ulul maknawi. Jenderal itu ulul maknawi. Zatnya memang tidak begitu tinggi, malah kopral, kolonel, major lebih tinggi badannya daripada jenderal. Tapi jenderal itu al-ulul maknawi. Kita dah jelaskan perbezaan antara dua ketinggian itu. Bagi kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar, Allah tinggi kedua-duanya. Uluwul Zati, karena Allah menyebut bahawa dia di atas arash dan tidak ada yang berada di atas arash Allah kecuali Allah Azza wa Jalla. 7 ayat disebut dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu pahaman yang lebih tepat dengan kehendak Al-Quran. Allah kalau ditanya di mana, jawabnya di langit. Boleh, di atas arash juga boleh. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Itu uluwuz zati. Dan yang kedua, kedudukan Allah maha tinggi. Ini disepakati oleh semua. Jadi dalam hal ini, pandangan yang lebih tepat, Allah itu tinggi zatnya dan tinggi maknawinya. Kemudian muncul istilah al-ma'iyah. Allah bersama kita. Sampai di mana kebersamaan Allah dengan kita? Telah kita bahas. Al-ma'iyah terbagi dua. Al-ma'iyatul 'ammah, kebersamaan Allah secara umum. Yang kedua, al-ma'iyatul khassah, yaitu kebersamaan Allah secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Ayat ini menyatakan al-ma'iyatul 'ammah. Al-ma'iyatul 'ammah maknanya Allah bersama makhluk dengan maksud Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkuasa. Semua itu Allah bersama mereka, tak kira mereka Muslim atau kafir. Tapi setakat Allah bersama mereka dengan makna Allah mengetahui apa yang mereka buat, Allah melihat apa yang mereka buat, dan Allah mendengar apa yang mereka kata, dan Allah berkuasa terhadap mereka. Tak kira mereka itu Muslim atau kafir, mereka itu orang baik atau orang jahat. Tapi beza halnya dengan al-ma'iyatul khassah, yaitu kebersamaan Allah secara khusus. Selain mengandung makna Allah mengetahui, melihat, mendengar, berkuasa, ada satu tambahan lagi, yaitu Allah bantu mereka, Allah tolong mereka. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang berada di dalam al-ma'iyatul khassah. Al-ma'iyatul khassah pula terbagi dua. Ada al-ma'iyatul khassah, golongan khas bersama Allah secara individu, berdasarkan nama, yaitu Allah bersama para nabi, Allah bersama para rasul. Kita yang tidak bertaraf nabi dan rasul tidak layak mendapat al-ma'iyatul khassah secara individu atau yang dikaitkan dengan individu. Tapi kita masih lagi boleh berusaha untuk mendapat al-ma'iyatul khassah, yakni pertolongan Allah, tapi melalui sifat. Al-ma'iyatul khassah yang dikaitkan dengan sifat seperti Allah bersama orang yang sabar. Maknanya Allah akan tolong siapa yang sabar. Allah akan tolong siapa yang bertakwa. Allah akan tolong siapa yang ikhlas.
Allah akan tolong siapa yang suka membantu orang lain. Sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Innallaha ma'al mukhlisin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ikhlas. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kita boleh. Nah, sekarang timbul persoalan. Al-ma'iyah ini, dia termasuk sifat subutiyah atau salbiyah. Allah bersama makhluk. Allah bersama makhluk itu termasuk sifat subutiyah atau salbiyah. Subutiyah maknanya sifat kesempurnaan. Salbiyah, kita menafikan dari Allah sifat kekurangan. Ustaz selalu buat contoh. Al-Hayyu, Al-Qayyum dalam ayatul kursi, itu adalah subutiyah, sifat kesempurnaan. Allah maha hidup, Allah mengurus makhluk terus menerus. Subutiyah. Tapi selanjutnya, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Kita nafikan dari Allah sifat kekurangan, bahwa dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Itu namanya salbiyah. Nah, al-ma'iyah, Allah bersama makhluk, termasuk subutiyah atau salbiyah. Jawabnya subutiyah. Itu sifat kesempurnaan. Dia bersama kita di mana saja kita berada. Dia bersama kita dengan makna dia tolong kita. Nah, persoalannya, kalau al-ma'iyah tersebut terbagi dua, al-ma'iyatul ammah, Allah bersama makhluk, tak kira dia Muslim atau non-Muslim. Al-ma'iyatul khasah, khas Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang tertentu dengan makna Allah tolong. Sekarang timbul pembahagian. Al-ma'iyah sifat subutiyah termasuk ke dalam zatiyah atau fi'liyah. Nah, dengan penjelasan tersebut kita mudah faham insya-Allah bahwa al-ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah secara umum, dengan makna Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkuasa, terhadap al-ma'iyatul ammah, dia adalah subutiyah zatiyah. Subutiyah zatiyah maknanya Allah senantiasa melihat apa yang manusia buat. Dia orang Muslim ke dia orang kafir. Dia orang baik ke dia orang jahat. Betul tak? Allah tahu segala-galanya. Allah tidak hanya tahu apa yang orang Islam buat, tapi apa orang kafir buat, Allah juga tahu. Itu namanya al-ma'iyatu ammah. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya lihat apa yang orang Islam lakukan jam 3, jam 4 pagi tadi untuk tahajud, witir. Sebahagian mereka ada yang sahur untuk memulai puasa 6. Allah tahu. Allah juga tahu tak apa yang orang kafir sedang buat atau orang jahat sedang buat, yang barangkali selama ini 1 bulan ditahan, lalu tadi malam mula berzina, mula khalwat, dating. Allah tahu tak apa yang orang-orang jahat buat? Tahu? Itu maknanya al-ma'iyatul ammah, dia adalah subutiyah
zatiyah. Zatiyah maknanya senantiasa, tak memerlukan kepada kehendak. Tetapi al-ma'iyatu zatiyah, al-ma'iyatu al-khasah, al-ma'iyatul khasah. Apakah al-khasah yang dikaitkan dengan individu, para nabi, para wali, para nabi, para wali, para rasul, para malaikat yang baik-baik belaka semuanya, manusia-manusia yang baik, dia disebut al-ma'iyatul, maaf, dia disebut al-thubutiyah al-fi'liyah, yaitu sifat kesempurnaan milik Allah berdasarkan kehendaknya, yaitu dia akan tolong para nabi, dia akan tolong para rasul, dia akan tolong para wali, dia akan tolong orang yang sabar, dia akan tolong orang yang bertakwa, dia akan tolong orang-orang yang bertawakal kepadanya, dia akan tolong orang-orang yang ikhlas. Yes. Jadi jelaslah dengan pembahagian tadi, al-ma'iyah terbagi dua, ammah khasah. Bila dikaitkan dengan dia termasuk subutiyah atau salbiyah, jawabnya subutiyah. Subutiyah yang mana satu? Maka kita katakan untuk al-ma'iyatul ammah, ia adalah subutiyah zatiyah. Maknanya Allah senantiasa tahu, mengetahui, mendengar. Tetapi al-ma'iyatul khasah, Allah akan selain mengetahui, mendengar, melihat, Allah juga akan tolong. Yes. Itu penjelasan tentang apakah zatiyah atau fi'liyah. Sekarang timbul pertanyaan, lihat muka surat 260. Adakah al-ma'iyah itu sesuatu yang hakiki? Kita dah jelaskan pada pelajaran yang lalu. Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah hakikiyah, ada pula yang berpendapat dia adalah kinayah, sindiran. Yaitu Allah bersama dengan makna Allah mengetahui, Allah melihat. Ini namanya at-tafsir bil lawazim. At-tafsir bil lawazim. Bukan takwil. Bayangkan kalau kita sudah bersama A dengan B bersama di mana-mana. Betul tak menjadi suatu kemestian? A yang senantiasa bersama B, B akan mengetahui apa yang A buat, A mengetahui apa yang B buat. Ini namanya at-tafsiru bil lawazim. Karena senantiasa bersama, tentulah saling mengetahui. Itu makna bila kebersamaan Allah itu dengan makna kinayah. Tapi Ustaz sendiri cenderung kepada pendapat kebersamaan Allah itu adalah sesuatu yang hakiki. Hakiki maknanya sebenar-benar dia bersama. Cuma timbul pertanyaan, macam mana boleh bersama, Pak Ustaz? Dari satu sisi kita katakan dia tinggi, mengatasi segala-galanya. Dari sisi yang lain pula, kita katakan dia bersama kita. Jawabnya senang saja. Coba dengar baik-baik. Allahu hayyun.
Allah menamakan dirinya Maha Hidup. Ingat pelajaran yang lalu, di dalam setiap nama Allah ada sifat, yaitu hayat. Dalam Al-Hayyu, Al-Hayyu itu nama, ada sifat di dalam Al-Hayyu yaitu hayat. Allah itu hidup. Mesti. Mustahil Allah mati. Inna Allaha sami'un. Allah maha mendengar. Mesti ada sifat di dalam sami' yaitu sama'. Allah mendengar. Allah basirun. Allah maha melihat. Mesti ada sifat basar, melihat. Allahu alimun. Allah maha mengetahui. Mestilah ada sifat ilmu. Al-ustazu hayyun. Ustaz hidup. Hidup yang hakiki. Hidup yang sebenar. Bukan menjadi kesalahan. Dalam bahasa Arab, Allahu hayyun. Wal insanu hayyun. Allah hidup. Insan hidup. Sama-sama hayyun, hayyun. Secara hakiki. Tapi kita sudah setkan dalam minda kita. Hidup di sisi Allah tak sama dengan hidup di sisi insan. Allahu alimun. Wal ustazu alimun. Tidak salah. Allah maha mengetahui. Ustaz mengetahui. Ingat ya, istilah maha itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Dia bahasa Hindu lama, Sanskrit. Kata orang Indonesia, bahasa Sanskerta. Sebab dalam Al-Quran tidak disebut Allahu la ilaha illa huwa mahal hayyu wa mahal qayyum. Al-hayyu. Wal ustazu hayyun. Allahu hayyun. Boleh? Tapi kita dah setkan dalam minda bahawa hidup di sisi Allah tidak bermula dari tiada. Hidupnya Allah tidak berakhir dengan kematian atau binasa. Ustaz hidup sekarang ini, dulunya tiada. Tak lama lagi Ustaz akan tiada. Masalah hayyun tetap. Contoh mudah. Ustaz cenderung kepada pendapat yang mengatakan kebersamaan Allah dengan makhluk adalah secara hakiki. Cuma kita kena faham. Kebersamaan Allah tidak sama dengan kebersamaan antara kita sesama kita. Nanti kita akan buat contoh banyak. Tempur kata Panglima Hamas atau Al-Qassam kepada panglimanya, tenteranya untuk menggempur Israel. Sedangkan panglimanya berada di atas bukit barangkali, di dalam kemah. Apa kata Panglima? Wahai tentera-tenteraku yang berada di barisan depan, serbu Israel. Serbu Yahudi yang menceroboh Al-Aqsa. Jangan takut. Aku bersama kamu. Ada istilah bersama kamu. Padahal Panglima tidak bersama-sama tentera tersebut. Dia berada di satu tempat yang jauh, yang diberi arahan barangkali hanya melalui telefon. Dia tetap menggunakan aku bersama kamu.
Saya berjalan di padang pasir pada waktu malam bersama bulan purnama. Dia berjalan di atas bumi, sedangkan bulan purnama nun jauh di atas langit. Mengapa tidak salah digunakan istilah aku berjalan di padang pasir bersama bulan purnama? Makhluk dengan makhluk saja kita boleh kata bersama walaupun tidak berdekatan. Apalagi terhadap Allah Azza wa Jalla. Yes, itu maksudnya. Namun demikian, kalau ada yang berpendapat kebersamaan Allah itu adalah kinayah, sindiran, dengan maksud at-tafsir bil lawazim, tidak jadi kesalahan. Okey. Sekarang timbul pertanyaan, adakah bercanggah antara al-ma'iyah dengan al-ulu? Nah, ini dia. Semakin jelas keterangan di dalam bab ini akan lebih menjelaskan kita. Ingat ya, ini persoalan akidah. Persoalan keyakinan yang kita sebut awal-awal tadi. Akidah paling mustahab. Akidah bila rosak, gugur, tidak ada value dan tak ada nilai semua amal saleh kita. Lihat ayat 65 dari surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kamu terlibat dengan syirik, syirik lawan dari tauhid. Akidah yang paling utama mengatasi segala-galanya adalah mentauhidkan Allah. Sama ada dari sudut perbuatannya yang dipanggil dengan tauhid rububiyah, sama ada tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tauhid asma wa sifat. Nah ini, al-ma'iyah termasuk tauhid asma wa sifat. Tauhid. Atau tauhid meyakini hanya Allah saja yang wajib disembah, yang dipanggil dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadat. Ingat, jangan sampai rosak tauhid kita, tidak rububiyah, jangan sampai rusak tauhid asma wa sifat, apalagi terhadap tauhid uluhiyah. Sekarang timbul pertanyaan, macam mana kita memahami? Ada percanggahan ke antara al-ulu, Allah Maha Tinggi, dengan Allah bersama kita? Ini jawabannya. Antara al-ma'iyah, yakni Allah bersama makhluk, dengan al-ulu, Allah Maha Tinggi, sama sekali tidak bercanggah dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Tinggi sifat Allah, bersama juga sifat Allah. Adalah mustahil sifat Allah itu bercanggah antara satu sama lain. Hakikat ini dapat kita lihat dari tiga aspek. Tiga sudut. Pertama, karena Allah SWT menghimpunkan kedua-duanya sebagai sifat untuk dirinya. Allah Maha Tinggi, dia yang cakap. Wa huwal aliyul azim. Penghujung ayatul kursi, dia Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dia bersama kita di mana kita berada, dia juga yang menyebut dia bersama kita. Kedua-duanya adalah sifat bagi Allah.
Allah yang sebut. Dan jika antara kedua-duanya ada percanggahan, sudah pasti tidak akan sah dia, yakni Allah, mensifati dirinya dengan kedua-dua sifat tersebut. Andai kata dua sifat tersebut bercanggah. Secara logik saja kita boleh terima. Dua-dua adalah sifat Allah. Macam mana kita kata dia bercanggah? No, tak bercanggah. Allah Maha Tinggi. And the same time, Allah bersama kita. Macam mana cara memahaminya? Ikuti seterusnya. Yang kedua, pada prinsipnya tidak terdapat pertentangan antara al-ma'iyah dengan al-ulu. Tidak ada pertentangan antara kebersamaan Allah dengan makhluk dan Allah Maha Tinggi. Tidak ada pertentangan sama sekali. Sebab mungkin saja adanya suatu yang tinggi. Dengar baik-baik. Sebab mungkin saja adanya sesuatu yang tinggi, tetapi ia berada bersama kamu. Mungkin saja sesuatu yang berada di tempat yang tinggi, tapi pada masa yang sama dia bersama kamu. Ini seperti perkataan orang Arab. Ustaz dah sebut tadi. Bulan bersama kami ketika kami sedang musafir. Bulan bersama kami ketika kami berjalan pada waktu malam yang terang benderang. Bulan bersama kami. Atau matahari bersama kami ketika kami musafir. Tidak mendung. Matahari terik memancar kami ketika kami dalam perjalanan. Padahal bulan dan matahari kedua-duanya berada di langit yang sangat tinggi. Sedangkan musafir tersebut pada waktu siang ke, pada waktu malam ke, berada di bumi. Nah, logiknya, oleh itu jika penggabungan kedua-dua istilah itu bersama dan tinggi memungkinkan ianya terjadi pada makhluk, antara insan musafir dengan bulan dan bintang, kalau hal tersebut memungkinkan boleh terjadi pada makhluk, maka penggabungan keduanya pada sisi Allah adalah lebih memungkinkan lagi. Kita di bumi, tapi Allah bersama kita. Mudah-mudahan boleh difahami. Contoh lain, panglima perang yang berada di atas bukit yang tinggi memerintahkan askarnya, serbulah musuh di medan pertempuran dan aku bersama kamu. Lalu askar maju dan menyerbu, sedangkan panglima mereka memperhatikan dari jauh di atas bukit yang tinggi dan jauh dari askarnya. Kalau perkara ini memungkinkan terjadi pada hak makhluk, maka bagaimanakah ia tidak mungkin terjadi pada hak Khaliknya? Bermacam-macam dalil kita dah gunakan. Mudah-mudahan mudah difahami. Tetapi sebaliknya, bagi yang tidak mau faham, tak akan faham. Walau 1000 dalil lagi kita sampaikan. Karena tak mau gunakan ini. Tak mau gunakan contoh dalil Quran, sunnah Nabi, logik. Yang kita panggil itu sebagai orang yang degil. Ingat, orang yang degil layak mendapat murka Allah. Berbeza dengan orang yang jahil. Jahil dia tak tahu, tak ada ilmu. Sekarang sudah diberi ilmu, masih lagi menolak. Itu sebabnya walaupun jahil dan degil ini dua sifat yang tidak baik, tapi degil lebih berbahaya daripada jahil.
Itu sebabnya kata ulama tafsir, Allah sebut ghairil maghdubi alaihim dahulu, baru waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat. Bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kita dahulu minta agar Allah lindungi dari jalan orang-orang yang dimurkai. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man humul maghdubu alaihim?" Siapakah golongan orang-orang yang dimurkai Allah? Nabi jawab, "Al-Yahud." Yahudi. "Wa man humud dhallun?" Siapa pula golongan yang sesat? Kita juga minta dijauhi dari golongan mereka Nasara. Yang jahil itu Nasrani, Kristian. Lihat kedegilan Yahudi. Ceroboh suka-suka hati, bunuh suka-suka hati. Tapi kita orang Islam kena yakin, sebelum kiamat Yahudi mesti akan dihancurkan oleh Allah. Sudah janji Allah. Oleh sebab itu, bantu saudara kita di Palestin tidak dapat secara material, bantu dengan doa. Baca doa atau kunut nazilah setiap waktu salat. Kunut nazilah bukan hanya untuk salat subuh, semua salat. Nanti Ustaz akan kirim doa khas kunut nazilah kepada grup. Baca pada rakaat atau i'tidal yang terakhir. Salat zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke, Jumaat ke, buat kunut nazilah. Secara berjamaah ke, sendirian ke, doa sangat power. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gunakan istilah ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Nah, dah dalilnya. Tidak sama sekali bercanggah Allah itu maha tinggi dengan Allah itu bersama kita. Tidak sama sekali bercanggah. Yang ketiga, jika penggabungan dua sifat pada sisi makhluk secara serentak tidak memungkinkan, maka itu tidak bermakna ia tidak mungkin terjadi pada sisi Allah. Karena Allah lebih agung, Allah lebih besar. Malahan tidak mungkin kita kiaskan sifat Al-Khaliq dengan sifat makhluk, karena terdapat perbezaan antara keduanya yang sangat nyata. Maksudnya, andai kata penggabungan antara ketinggian dengan kebersamaan pada sisi makhluk tidak mungkin, impossible, mustahil, itu tidak bermakna mustahil di sisi Allah. Ini kan pula gabungan tersebut boleh berlaku pada insan. Lalu kita katakan pada Allah mustahil. Dalam perjalanan pada malam itu saya bersama bulan purnama. Boleh tak? Boleh. Saya berjalan seharian bersama matahari. Maknanya tanpa payung, tanpa matahari bulan jauh di sana. Manusia di atas bumi. Bila penggabungan itu di sisi makhluk adalah
boleh memungkinkan, lagi-lagilah memungkinkan bila penggabungan antara tinggi dan bersama itu di sisi Allah. Karena Allah Maha Besar. Nah, sekarang yang ketiga, andai kata pun penggabungan antara tinggi dengan bersama itu mustahil untuk insan, itu tidak bermakna mustahil untuk Allah. Coba dengar hadis Nabi. Riwayat Imam Muslim. Di antara doa safar, Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkau adalah teman di dalam perjalananku ini. Engkau adalah temanku dalam perjalananku. Dan Engkau adalah penggantiku untuk ahliku yang aku tinggal di rumah, yang aku tinggalkan di kampung. Macam mana kita tidak memikirkan? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika kita musafir, Allah bersama kita. In the same time, pada masa yang sama, Allah bersama ahli keluarga kita. Jaga ahli keluarga kita. Dia, yakni Allah. Perkara ini mustahil untuk manusia. Seorang bodyguard yang jaga keselamatan kita bersama kita. Satu orang bodyguard yang diperuntukkan untuk menjaga seseorang. Dia menteri kah? Dia perdana menteri kah? Dia orang penting kah? Dia orang kaya kah? Diupah untuk jadi bodyguard. Satu orang. Ketika dia bersama kita dalam perjalanan musafir, sudah pasti dia tidak akan bersama ahli keluarga kita di rumah yang kita tinggalkan. Lain halnya kalau kita punya beberapa bodyguard. Ini Allah Maha Esa. Dia bersama kita ketika kita musafir. Dia juga bersama ahli keluarga kita ketika kita tinggalkan ahli keluarga kita di kampung. Berbatu-batu. Ini boleh terjadi bagi Allah. Tidak mustahil. Penggabungan antara dua sifat, teman dalam perjalanan dan pengganti dalam keluarga, adalah perkara yang boleh berlaku pada hak Allah. Walaupun ia perkara yang mustahil, tidak mungkin pada hak makhluk. Nah, kita dah jelaskan. Ustaz buat contoh lain. Demikian juga terdapat di dalam hadis yang sahih. Ketika kita orang Islam sedang salat membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pernah sebut surat Alhamdulillah bila kita baca, hendaklah kita baca ayat demi ayat. Jangan satu nafas atau bersambung-sambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak elok bacaan macam itu. Sebab kata Nabi, setiap bacaan kita ada jawaban dari Allah. Itu sebabnya kata Nabi, surat Al-Fatihah ini separuh untuk manusia, separuh untuk Allah. Khasnya pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja kami beribadat. Itu hak Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ekoran daripada ubudiyah kita kepada Allah. Kita manusia yang menyembah Allah saja tanpa syirik, layak mendapat pertolongan Allah. Itu maksud wa iyyaka nasta'in. Ustaz baca sedikit
Demikian juga terdapat di dalam hadis sahih, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Lalu Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Dan ketika manusia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada engkau kami menyembah dan hanya pada engkau kami memohon pertolongan. Lalu Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi nisfain. Ini antara aku dengan hambaku setengah-setengah. Yakni adalah menjadi hak aku agar disembah dan adalah menjadi hak dan adalah menjadi hak hamba pula agar ditolong. Kita sembah Allah, Allah tolong kita. Jika kita perhatikan hakikat di atas, tidak dapat kita bayangkan berapa banyak secara serentak manusia di atas muka bumi memuji Allah, menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab macam itu. Kamu sembah aku tolong kamu. Kata Allah kepada A, B cakap yang sama, C cakap yang sama. Berjuta-juta manusia cakap perkara yang sama. Allah Esa, tapi dia boleh lakukan itu semua serentak. Itu sebabnya Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau surat Al-Fatihah itu inti Al-Quran, sehingga dia dipanggil Ummul Quran atau Ummul Kitab, apa pula yang menjadi inti surat Al-Fatihah? Abdullah bin Mas'ud hanya menjawab, inti Quran Al-Fatihah dan inti Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan makna ini, Ustaz pernah sebut, Imam Ibnul Qayyim menafsirkan ayat yang satu itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 3 jilid kitab. 3 jilid kitab, setiap kitab setebal ini. Hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, mungkin 7 atau 10 jilid. Lihat hebatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau manusia serentak berjuta-juta memohon pada Allah, lalu Allah jawab, ayat ini sebahagian untuk aku, sebahagian untuk mereka. Semuanya Allah SWT layan permohonan mereka. Semua itu mustahil bagi manusia. Tapi ia tidak mustahil bagi Allah. Nah, ini dalil yang paling kuat. Ustaz hanya berdoa, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Bagi yang tidak faham, terus baca. Jangan bimbang, insya-Allah. Minggu hadapan Ustaz akan ulang lagi supaya kita boleh faham. Bagi yang tidak mau faham, memang apapun kita jelaskan, dia tetap akan menolak. Itu sebabnya hidayah pertama penjelasan Ustaz boleh buat, tapi hidayah kedua membuka hati seseorang sehingga menerima kebenaran, itu hak Allah. Itu bukan hak pendakwah. Jumlah mereka tidak terhingga banyaknya dan ditambah pula ketika yang satu sedang memujinya, pada masa yang lain pula memohon kepadanya. Bagaimana Allah dapat melayan mereka secara serentak? Ini membuktikan bahawa bukanlah suatu hal yang mustahil jika Allah senantiasa bersama kita, yaitu Al-Ma'iyah secara hakiki. Tetapi pada masa yang sama, dia di atas arasy-Nya, di atas langit Al-Ulu, juga secara hakiki. Jadi penggabungan dua sifat di atas, yaitu Al-Ma'iyah dan Al-Ulu,
adalah memungkinkan dan sama sekali tidak bercanggah pada hak Allah, kecuali bagi orang yang ingin menyamakan Allah dengan makhluk, yaitu menjadikan ma'iyah Allah menjadi ma'iyah makhluk. Nah, ini lain halnya. Itu namanya mujassimah. Oleh itu, yang wajib kita, setiap kita hambanya, kita hendaklah mengatakan ini dia. Tolong ikuti. Amantu billahi wa rasulih wa saddaqtu bima qala Allahu ala nafsihi an nafsihi wa rasuluh. Katakan saja, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku membenarkan dengan apa yang dia firmankan tentang dirinya. Demikian juga dengan apa yang Rasul sabdakan tentang diri Allah. Imani saja. Dan jangan sekali-kali mengingkari penggabungan dua sifat di atas sambil berkata, kaifa yumkin? Mana mungkin Allah berada di langit, tapi pada masa yang sama Allah bersama kita? Impossible. Mana mungkin? Jangan cakap macam itu. Jika kepadamu dikatakan kaifa yumkin, bagaimana mungkin itu terjadi? Kata para ulama akidah, jawab sajalah. Su'aluka hadza bid'ah. Pertanyaanmu ini adalah bid'ah. Apa makna bid'ah? Sesuatu yang baru, yang tak pernah pertanyaan serupa itu ditanyakan kepada Nabi dan para sahabat salafus saleh. Itu sebabnya dipanggil bid'ah. Pertanyaanmu ini adalah bid'ah. Ini sama dengan sabda Nabi, ini sama dengan perkataan Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum. Allah bersemayam sudah termaklum. Wal kaifiyatu majhul. Bagaimana dia bersemayam kita jahil, kita tak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman Allah itu bersemayam wajib, sebab ada 7 ayat dalam Quran menyebut tentang Allah bersemayam di atas arasy. Nah, yang terakhir kata Imam Malik, wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana Allah bersemayam itu bid'ah. Bid'ah dengan makna itu perkara baru yang ditanya, yang di zaman dahulu, khasnya zaman Nabi dan para sahabat, orang tak pernah tanya itu. Terima saja. Yang mustahak macam tadi, Allah hidup, kita hidup. Cuma setkan dalam minda, hidup di sisi Allah tak sama dengan hidup di sisi makhluk. Allah bersemayam, agung juga bersemayam. Tak salah. Allah bersemayam, sultan juga bersemayam di atas singgasananya. Pada masa yang sama Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Tapi ingat, menurut ulama akidah, walaupun Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam, dia tetap berada di atas arasy-Nya. Dia tetap berada di atas arasy-Nya. Jangan tanya bagaimana. Itu maksudnya. Beza dengan agung. Barangkali jam 9, jam 1 dia berada di atas singgasananya. Jam 1 dia turun untuk santapan. Jam 1 hingga jam 2 dia berada di bilik santapan untuk makan tengah hari. Ketika dia makan tengah hari di bilik santapan, dia tidak berada di atas arasy. Allah tak macam itu. Nah, berpuluh-puluh contoh telah kita buat. Bagi yang faham, faham. Yang tak faham, tetap tak akan faham. Karena degil. Bawalah ayat Quran beribu-ribu. Kalau Allah tak buka hati, tetap dia akan menentang. Malah tuduh pula, ini ajaran sesat. Allahu Akbar.
Sebab para sahabat tidak pernah mengajukan pertanyaan serupa itu, padahal mereka adalah lebih baik daripada kamu. Ditambah pula orang yang mereka tanyakan, yaitu Rasulullah, adalah lebih baik, lebih benar, lebih fasih, lebih tepat nasihatnya daripada orang-orang kamu tanyakan pada hari ini. Oleh itu, sikap yang paling tepat dalam hal ini, benarkan saja sadaqatu. Itu sebabnya berbalik kepada buku jawapan tepat terhadap soalan kubur. Ketika dijawab oleh orang yang beriman, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad bin Abdullah. Apa agamamu? Adalah agama Islam. Lalu malaikat tanya, lima alimta? Dengan makna, min aina akhasta hadhil ilm? Hadzal ilm. Atau hadhil ajwibah. Dari mana semua jawapan itu kamu dapati? Semua jawaban adalah benar belaka. Dari mana jawapan itu kamu dapati? Orang mukmin tersebut menjawab, qara'tul Quran wa amantu bihi wa saddaqtu. Karena aku dulu di dunia baca Quran. Aku beriman pada Quran, dia adalah kalamullah. Wa saddaqtu, dan aku benarkan saja apa yang Allah katakan dalam Quran. Nah, ini cara yang paling selamat. Jangan terlalu banyak gunakan akal dalam bab akidah. Imani saja sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terakhir, dan untuk memantapkan lagi keyakinan di atas, maka renunglah ayat di bawah ini. Kita bacakan satu ayat untuk kita renung bersama. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalijul ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Coba perhatikan terjemahan ayat. Dialah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini penjelasannya. Semua kata ganti, kullud dhamair, semua kata ganti. Dia bersemayam di atas arasy-Nya. Dia mencipta langit dan bumi dalam 6 hari. Dia. Semua dia itu kembali kepada Allah yang satu. Dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui dia bersama kamu. Oleh sebab itu kita wajib beriman dengan zahir ayat dan mengetahui dengan penuh keyakinan ilmul yaqin bahwa al-ma'iyah Allah itu tidak semestinya dia bersama kita di atas permukaan bumi, tapi dia tetap bersemayam di atas arasy-Nya. Kesan keyakinan al-ma'iyah seperti ini pasti akan mendorong kita untuk senantiasa merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa kepadanya. Atas sebab itu pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Hadis sahih menurut Albani, riwayat Al-Baihaqi. Tazkiyatun nafsi ay ya'lama anna Allah Azza wa Jalla ma'ahu haitsu kana. Pensucian jiwa ialah dia mengetahui bahwa Allah bersamanya di mana saja dia berada. Dia berada di rumah, dia berada di overseas, dia berada di outstation. Hatta dia berada di Bangkok, dia tidak akan buat
kerja-kerja bengkok. Di mana saja dia berada, dia yakin Allah bersama dia dengan makna Allah Maha mengetahui. Walaupun Allah berada di tempat yang tinggi di atas arasy. Hadirin dan hadirat sekali lagi, buku ini akan tamat kita pelajari. Sekali lagi, terakhir, bolehlah kita dapati buku yang ketiga, dan insya-Allah dalam beberapa hari ini dan minggu ini siap dicetak. Bukan untuk minggu depan ya, minggu berikutnya. Jadi sempatlah. Kalau siap dicetak minggu ini, bolehlah kita dapati atau siap-siap dari awal buku yang ketiga. Tapi buku ini ada sekali lagi, insya-Allah pada Ahad yang akan datang. Kita akhiri dengan doa seperti biasa. Walaupun ketika ini bukanlah menjelang berbuka, namun demikian sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita beribadat doa, setelah salat doa, setelah tawaf doa, setelah sa'i doa, setelah ukuf doa, atau dalam ukuf kita berdoa, setelah membaca Quran doa. Nah sekarang setelah selesai majlis ilmu, kita doa walaupun pendek. Mudah-mudahan dia termasuk salah satu timing yang makbul. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawasul kepadamu melalui nama-nama-Mu yang mulia dan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi. Kami juga bertawasul kepadamu melalui amal-amal saleh kami, termasuk kehadiran kami dalam majlis ilmu yang penuh berkat ini. Kiranya Engkau kabulkanlah segala doa kami, terimalah puasa kami, terimalah salat kami. Jadikanlah kerajinan kami menghadiri majlis ilmu seperti ini sebagai salah satu sebab untuk melancarkan perjalanan kami menuju syurga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, subjek akidah adalah subjek yang paling utama, sebagaimana yang diutamakan oleh Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu berilah kami akidah, cara ibadat dan akhlak sebagaimana yang telah dicontohi oleh Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.